Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Syefuddin SPD MSI dan Ibu Ike Aryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sri Nureni dan biasa dipanggil Ayu. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi pendidikan sosiologi kelas A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2024. Dibuatnya video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian resmi saya di mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Setelah sekian banyak materi yang sudah saya pelajari, saya akan mengambil topik untuk diamati yaitu tentang strategi pengembangan masyarakat. Nah, di mana hal ini saya akan membahas dengan perspektif sosiologi dan juga sudut pandang dunia pendidikan lebih mendalam pastinya. Dan contoh yang akan saya bahas kali ini adalah tentang Kampung Inggris sebagai strategi pengembangan masyarakat Indonesia dalam aspek pendidikan. Kampung Inggris yang terletak di Pare, Kediri, Jawa Timur, itu telah berkembang menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris yang menarik perhatian banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, konsep di balik Kampung Inggris ini adalah menciptakan lingkungan di mana bahasa Inggris ini dipelajari dan dipergunakan dalam konteks sehari-hari. Bukan hanya sekedar mata pelajaran akademis saja, tetapi juga menjadi alat praktis untuk mengadopsi pendekatan yang bersifat kolaboratif dalam proses pembelajaran, di mana individu saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu penugasan atau penguasaan juga terhadap bahasa Inggris dan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, melalui berbagai program seperti kursus intensif, kegiatan belajar kelompok, dan interaksi melalui penutur asli, Kampung Inggris juga menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa peserta saja, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan juga keterampilan sosial yang penting dalam menghadapi tantangan global di era modern nanti. Dengan demikian, Kampung Inggris tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar saja, tetapi juga sebagai komunitas yang mempromosikan nilai-nilai pendidikan dan kolaborasi di kalangan anggotanya. Kampung Inggris di Pare Kediri ini merupakan contoh nyata dari bagaimana pendidikan bahasa dapat mempengaruhi struktur sosial dan stratifikasi dalam masyarakat. Nah, di dalam komunitas ini, akses terhadap program pembelajaran bahasa Inggris menampilkan perbedaan yang sangat signifikan di antara anggotanya, yang menciptakan lapisan-lapisan sosial itu berdasarkan kemampuan dan kesempatan berpendidikan. Masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap program bahasa Inggris, baik dari segi finansial ataupun informasi, itu seringkali berasal dari latar belakang yang lebih mapan atau kalangan menengah ke atas. Nah, mereka yang mampu membayar biaya kursus yang relatif tinggi atau memiliki sumber daya untuk belajar di luar sekolah formal itu lebih berpeluang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Hal ini tuh menghasilkan ketidaksetaraan yang mencolok di mana individu yang terdidik dengan baik dan kemampuan bahasa Inggris itu akan mendapatkan akses ke pekerjaan yang lebih baik dan bergaji tinggi. Misalnya, mereka yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris itu seringkali diberikan posisi yang lebih strategis dalam perusahaan, baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, konsep modal budaya yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu itu sangat relevan dalam konteks ini. Modal budaya itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang dimiliki individu, yang dapat mempengaruhi posisi sosial mereka. Nah, dalam konteks Kampung Inggris, kemampuan berbahasa Inggris itu tidak hanya menjadi keterampilan komunikasi saja, tetapi juga menjadi simbol status yang menunjukkan pendidikan dan kesiapan seseorang untuk bersaing di pasar global. Mereka yang memiliki bahasa Inggris lebih baik itu seringkali dianggap lebih berpendidikan, lebih mampu, dan lebih layak untuk posisi-posisi tertentu dalam dunia kerja. Lebih jauh lagi, stratifikasi sosial ini tidak hanya mempengaruhi individu saja,
melainkan juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan nih. Nah, dengan meningkatnya jumlah individu yang menguasai bahasa Inggris, kampung Inggris telah menjadi magnet bagi para pelajar dan juga wisatawan dari berbagai daerah, yang pada gilirannya itu memperkuat ekonomi lokal. Bisnis-bisnis yang terfokus pada layanan pendidikan bahasa dan akomodasi pun berkembang pesat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Nah, namun hal ini juga dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke pendidikan bahasa dan mereka yang tidak. Ini menciptakan lapisan-lapisan sosial yang lebih mendalam pastinya. Di sisi lain, keberadaan kampung Inggris juga memberikan peluang bagi individu dari latar belakang yang kurang mampu atau kurang beruntung untuk belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan mereka. Beberapa program beasiswa dan kursus gratis itu diadakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan modal budaya yang diperlukan untuk bersaing. Namun, akses terhadap program-program ini tuh seringkali terbatas dan kesadaran akan keberadaan mereka itu belum merata di seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, kampung Inggris ini menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks, di mana akses terhadap pendidikan bahasa Inggris itu dapat memperkuat ataupun mengurangi stratifikasi sosial. Dengan memahami bagaimana modal budaya itu berfungsi dalam konteks ini, kita dapat melihat pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua individu terlepas dari latar belakang sosial ataupun ekonomi mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang. Perubahan sosial itu adalah aspek lain yang dapat dianalisis. Kampung Inggris ini berperan sebagai alat transformasi dari cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Nah, Max Weber juga menekankan pentingnya nilai-nilai dalam mempengaruhi tindakan sosial. Nah, kampung Inggris di sini menanamkan nilai belajar dan penguasaan bahasa Inggris tidak hanya menjadi dorongan individu saja, tetapi juga membentuk norma sosial yang mengedepankan pendidikan itu sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan. Dari perspektif pendidikan, kampung Inggris menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran kontekstual menjadi salah satu pendekatan utama. Dalam hal ini, penggunaan bahasa Inggris dalam konteks nyata memungkinkan siswa itu untuk memahami dan mengaplikasikan bahasa itu dengan lebih baik lagi pastinya. Nah, John Dewey, seorang pendidik progresif, berargumen bahwa pengalaman langsung dalam pembelajaran itu sangat penting untuk efektivitas pendidikan. Di kampung Inggris, interaksi sehari-hari yang menggunakan bahasa Inggris itu menjadi pengalaman praktis yang memperkuat kemampuan siswa-siswanya. Inovasi dalam mode pengajaran juga menjadi ciri khas dari kampung Inggris ini. Dan metode yang bervariasi seperti role playing dan diskusi kelompok membuat proses pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan juga efektif. Nah, Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kritis, menekankan pentingnya dialog pendidikan. Nah, di kampung Inggris, mempelajari pembelajaran itu berbasis dialog, mendorong partisipasi aktif siswa, yang pada gilirannya memperdalam pemahaman mereka terhadap materi. Kampung Inggris juga menciptakan komunikasi antara komunitas belajar yang sangat kuat, di mana komunitas ini, siswa itu saling mendukung dan memotivasi satu sama lain, menciptakan ikatan sosial yang kuat. Nah, Lev Vygotsky, seorang psikolog pendidikan, berbicara tentang zona perkembangan proksimal, di mana interaksi sosial itu dapat membantu individu mencapai potensi mereka. Dalam konteks kampung Inggris, komunitas belajar ini memungkinkan siswa untuk berkembang secara kolektif, mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam pembelajaran bahasa. Nah, keseluruhan, kampung Inggris ini merupakan contoh menarik dari pengembangan masyarakat yang mengintegrasikan aspek sosial dan juga pendidikan. Melalui pendekatan yang berfokus pada komunitas dan pengalaman nyata, kampung Inggris tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat saja, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Dengan semangat kolaborasi dan dukungan
antara individu, Kampung Inggris menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengembangkan potensi sumber daya manusianya melalui pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan baik, disengaja ataupun tidak disengaja, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.